Kepemimpinan yang benar-benar efektif itu bukan cuma soal strategi atau perintah. Dasarnya ada di seperangkat prinsip komunikasi yang spesifik. Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bongkar kode tersebut. Pernah nggak Anda mikirin hal ini? Banyak loh yang bisa jadi manajer, tapi cuma sedikit yang benar-benar jadi pemimpin sejati. Ini tantangan yang sering banget kita hadapi. Gimana caranya berubah dari sekedar kasih perintah jadi sosok yang bisa menginspirasi? Dan jawabannya ada di sini. Pembeda utamanya terletak pada cara mereka berkomunikasi. Inilah yang memisahkan antara manajer dan mentor, antara atasan dan inspirator. Jadi, komunikasi yang hebat dalam kepemimpinan itu kayak gimana sih? Well, ini adalah gabungan dari empati, kemampuan bercerita yang kuat, percakapan dua arah, mendengarkan secara aktif, kejujuran yang total, dan yang paling penting, membangun kepercayaan. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi ya. Ada 12 prinsip utama nih. Biar lebih gampang, kita akan kelompokkan jadi 3 pilar inti yang akan jadi panduan kita. Pilar pertama adalah fondasi dari dalam diri seorang pemimpin. Ini semua tentang siapa diri Anda sebagai pribadi, bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam pilar ini, ada 3 prinsip kunci. Jadi versi terbaik dari diri sendiri, tahu betul dan bisa mengomunikasikan misi dan nilai Anda, serta punya sudut pandang yang jelas dan kuat. Konsep otentik ini menarik banget kan? Ternyata tim kita itu nggak butuh pemimpin yang sempurna. Mereka justru mencari seseorang yang bisa mereka percaya, yang jujur, rendah hati, dan apa adanya. Jadi kuncinya, tunjukkan siapa diri Anda, apa yang Anda yakini, dan jangan takut mengakui kalau Anda nggak tahu sesuatu. Justru itulah yang membangun kepercayaan sejati. Misi dan nilai itu bukan cuma buat pajangan di dinding loh, ini adalah kompas bagi organisasi. Sebagai pemimpin, tugas Anda adalah mengomunikasikannya berulang-ulang dengan cara yang jelas, simpel, dan menggugah, supaya semua orang di tim tahu kita mau kemana dan gimana cara sampai ke sana. Oke, lanjut ke pilar kedua. Pilar ini fokusnya ke keterampilan interpersonal. Jadi, setelah fondasi diri kita kuat, gimana caranya kita bisa terhubung dengan orang lain untuk mempengaruhi dan menggerakkan mereka. Di pilar ini ada 4 prinsip. Menempatkan audiens sebagai pusat perhatian, mendengarkan secara aktif, terlibat dalam percakapan yang tulus, dan menguasai seni bercerita yang powerful. Komunikasi yang efektif itu kuncinya selalu dimulai dari audiens. Anda harus benar-benar paham apa sih yang mereka pedulikan, apa yang mereka khawatirkan, dan apa yang mereka harapkan. Dengan begitu, Anda bisa menjalin koneksi emosional dan menyampaikan pesan dengan nada yang pas, supaya pesannya benar-benar sampai. Nah, ini dia poin krusialnya. Mendengarkan itu bukan cuma diam pas orang lain ngomong, itu adalah sebuah aksi. Ini tentang menunjukkan rasa hormat, sabar, dan mendengarkan dengan sepenuh hati untuk benar-benar paham. Bukan buat nyiapin jawaban, tapi untuk sama-sama cari solusi. Wah, kutipan ini ngena banget ya soal kekuatan cerita. Fakta dan angka mungkin bisa meyakinkan logika, tapi ceritalah yang benar-benar bisa menggerakkan hati. Saat Anda berhasil membuat seseorang merasakan pesan Anda lewat cerita, pikiran mereka jadi lebih terbuka dan pesannya akan teringat jauh lebih lama. Sekarang kita sampai di pilar terakhir, pilar eksekusi. Ini semua tentang gimana cara Anda menyampaikan visi dengan cara yang menginspirasi orang untuk bertindak dan mendorong perubahan. Di sini kita akan bahas 4 prinsip terakhir, melukiskan visi masa depan, membawa perspektif dari luar, menguasai sinyal-sinyal non-verbal, dan mempersiapkan diri untuk tampil di depan publik. Seorang pemimpin harus bisa menggambarkan masa depan dengan sangat hidup. Jelaskan kenapa perubahan ini penting. Jangan cuma kasih data, ceritakan gimana rasanya nanti saat kita berhasil mencapai tujuan itu. Gimana dampaknya buat setiap orang di tim. Konsep isyarat ini penting banget. Ternyata, apa yang kita ucapkan itu cuma sebagian kecil dari pesan yang kita sampaikan loh. Bahasa tubuh, nada suara, sampai tindakan kita, semuanya harus sinkron dengan kata-kata kita. Kalau enggak, sekecil apapun, kepercayaan bisa rusak. Dan yang terakhir, soal tampil di depan umum. Komunikasi yang punya dampak besar itu jarang banget hasil dari improvisasi. Itu adalah buah dari persiapan yang matang, latihan, kemampuan membaca audiens, dan tetap tenang meskipun sedang jadi pusat perhatian. Kita udah bahas 11 prinsip, tapi ada satu lagi yang jadi perekat semuanya. Ini bukan cuma poin terakhir di daftar. Ini adalah kunci utama yang bikin semua prinsip lainnya berjalan. Prinsip terakhir ini adalah komitmen untuk terus jadi lebih baik. Ini adalah siklus yang nggak ada habisnya. Belajar teknik baru, mempraktekannya, meninjau hasilnya, baik yang berhasil maupun yang gagal, dan terus memperbaikinya lagi dan lagi.
Jadi intinya apa? Menjadi komunikator hebat itu bukan garis finish, tapi sebuah perjalanan tanpa henti. Ini soal punya kerendahan hati untuk terus mencari masukan, belajar dari setiap interaksi, dan berkomitmen untuk jadi lebih baik setiap harinya. Setelah semua yang kita bahas, ada satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Berdasarkan semua ini, apa satu percakapan, entah itu dengan tim, atasan, atau klien, yang akan Anda lakukan dengan cara yang berbeda besok?